ditunda. Tapi tadi saya tanya ke panitia nggak apa-apa karena memang dalam kondisi padat di sini lagi PTMT, Pak. Oh, PTMT, jadi harus kemudian ada pelatihan kepala sekolah selama 6 hari sampai Senin lagi. Di sini sudah mulai luring gitu, mulai luring, jadi sudah mulai pelatihan kepala sekolah, guru gitu ada yang di hotel, ada yang di sekolahan begitu. Baik Bapak, Ibu, saya kenalkan nama saya Kadio, ya Kadio itu. Itu di belakangnya itu nama orang tua saya itu. Jadi eh, kalau nama hanya satu-satu ini kesulitan. Seperti nama saya Kadio ini kesulitan nanti. Seperti Pak siapa yang namanya satu kata. Pak Syahrial. Tapi kalau banyak-banyak seperti yang viral di TV itu juga kesulitan juga. Ada yang 19 kata itu. Jadi kesulitan juga. Ternyata saya tidak paham benar bahwa nama itu harus 3 kata begitu. Harus 3 kata. Ini saya alami waktu ngurus paspor. Pak, namanya harus 3 kata. Bingung saya. Akhirnya saya tambah nama bapak saya. Masih kurang satu lagi, Pak. Pakai bin. Nah, saya bingung tambah Pakai siapa bin ya, Pak. lagi. Saya lahir sudah nggak punya kakek. Akhirnya nelpon ibu saya, bapak saya juga sudah meninggal. Nelpon bapaknya bapak saya siapa. Akhirnya ternyata di paspor itu harus 3 nama, 3 kata begitu. Baru tahu bahwa nama itu harus 3 kata. Ya. Sehari-hari saya pengawas SMP di Kota Bogor, Bapak. Mungkin sudah diberitahu begitu. Jadi mentor ini karena ada pelatihan bulan apa itu. Sudah pandemi ini tapi sudah mulai menurun, ada pelatihan mentor. Saya ditugaskan dari Bogor. Tadinya ada 8 dari Bogor itu. Pada waktu itu tidak ada batasan usia. Yang ada itu batasan pendidikan. Jadi minimal pendidikannya S2 gitu. Usianya nggak dibatasi. Nah, dengan berjalanan waktu ini yang 2 sudah pensiun. Jadi tinggal 6. Sebenarnya bukan di Bogor saja yang punya mentor itu, kalau nggak salah ada 3 tempat waktu itu, 3 wilayah. Ada Lombok dan ada Banten kalau nggak salah gitu. Karena sudah punya calon pengawas, tapi tidak ada pelatihan. Akhirnya LP2KS ditambah PS itu mengadakan pelatihan mentor gitu, mentor. Nah, tugas saya mentor ini sebenarnya hanya mendampingi Bapak Ibu, ngajak diskusi, memandu gitu. Yang mempunyai nilai itu adalah pelatih diklat nanti. Jadi Bapak Ibu outline-nya harus mengikuti pelatih diklat. Karena saya tidak akan jangan mengikuti saya, tapi mengikuti apa yang dimau pelatih diklat, karena yang menentukan lulus atau tidaknya itu pelatih diklat. Cuman saya ikut mendampingi, sharing pendapat untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, pertemuan ini untuk UJT 1 ini kan ada 2. Nah, itu sekilas pintas. Kalau saya asli dari Jawa Tengah, Pak. Dari Cepu.
dari Cepu. Dan mungkin sebelum lanjut juga saya pengen Bapak Ibu mengenalkan diri begitu. Anak saya 3, laki-laki semua, dan cucu 2, mau 3 nanti. Mau 3. Jadi bulan November tanggal 1 ini kata dokter harus karena operasi jadi sudah ditentukan 1 November ini harus masuk rumah sakit. Nggak tahu lahirnya tanggal 1 atau tanggal 2 karena harus operasi. Begitu, dan istri juga di bidang pendidikan. Kemudian anak yang nomor 1 di pendidikan, yang nomor 2 sementara ini karena kuliahnya juga belum selesai di S2-nya, jadi di pendidikan. Yang terakhir karena laki-laki semua, yang ketiga lagi masih di Jawa Timur, lagi menyelesaikan profesinya begitu. Saya kira itu kenalan, nanti mungkin lebih lanjut sekilas bisa lebih banyak lagi. Baik, untuk nggak ada tanya jawab tentang kurikulum vitae. Kemudian yang pertama Pak Haji Agustia, coba pengen kenalan juga. Mungkin temannya juga belum kenal karena saya lihat ini ada yang Sungai Baru, ada yang Sambas, ada yang Kubah. Jadi kira-kira agak jauh-jauh ini. Mungkin belum pernah ketemu, jadi lebih baik kenalan, nanti barangkali pas ketemu di Sambas nanti bisa. Masih sama-sama orang Sambas, Pak. Oh, sama-sama Sambas. Iya, Kabupaten Sambas. Cuman beda kecamatan. Iya, betul, Pak. Ya, beda kecamatan. Oh, iya. Boleh. Kemarin waktu pesertanya yang dari Sumbawa itu ada yang jaraknya 140 km antara peserta satu dengan yang lain, jadi jauh sekali. Baik, silakan Pak Haji Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Mentor yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali bertemu muka dalam rangka kita mengikuti OJT 1 yang siang tadi dikatakan gagal ya karena ada beberapa hal yang menghalangi. Baik, untuk perkenalan saya bertugas di SDN 04 Sungai Baru, Kecamatan Teluk Kramat. Mulai diangkat menjadi guru itu pada tahun 1993. Pertama ditugaskan di SDN 30 Telidik namanya, itu di Kabupaten Bengkayang. Kemudian tahun 2002 pindah ke Kabupaten Sambas di SDN 04 Sungai Baru. Kemudian perjalanan berikutnya tahun 2013 itu diberi amanah sebagai kepala sekolah di SDN 05 Tamang, Kecamatan Teluk Kramat. Kemudian satu periode di situ 2017 kemarin dipercayakan kembali menjadi kepala sekolah juga di SD asal yaitu SDN 04 Sungai Baru. Saya awalnya itu adalah dari SPG, Pak. Sekolah Pendidikan Guru, tamat tahun 1990. Kemudian setelah diangkat, kemudian ikut penyetaraan S1 itu melalui UT, Universitas Terbuka, tamat tahun 2009. Kemudian sekarang insya Allah sedang menjalani studi magister S2, tapi masih belum selesai. Ini di administrasi pendidikan di Untan. Bersama rekan saya masih di sini ada Ibu Nuraiman. Ini kami
masih satu kelas. Mudah-mudahan bisa selesai. Semoga lancar. Amin. Di dalam perjalanan kuliah juga bentrok dengan dengan diklat, ya mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian anak, istri, alhamdulillah sudah satu. Oh, sudah satu. Ada rencana. Ya, sudah satu sudah Pak, sebelum sudah satu, anak sudah 3, cucu 1. Oh, gitu. Anak, alhamdulillah yang pertama itu di S1 juga di FKIP, kemudian dari Bahasa Indonesia. Yang kedua sekarang sudah selesai juga S1-nya di Penjas. Nah, yang terakhir, yang anak yang bungsu sekarang yang laki-laki, ini sedang menjalani di Untan, yaitu di Fakultas Teknik, baru di semester 3. Nah, cucu sekarang kira-kira berusia 2 tahunan. Nah, Insya Allah di sini sedang menjalani, dipercayakan mengikuti calon pengawas, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan selesainya diklat ini. Ya, kita doakan saja, kalau tidak selesai ya yang di sana Tuhan ngatur. Karena saya yakin matematika Allahnya itu tidak akan salah. Hitungan beliau, hitungan yang di atas. Ya. Apapun perjalanan kita ini tidak akan bisa terlaksana kalau yang di atas itu tidak merestui. Itu saja mungkin Pak perkenalan dari saya. Semoga kawan-kawan yang lain walaupun satu kabupaten itu, karena di sini yang dari sekian kelas ini satu-satunya saya dari yang jadi dosen, yang dosen itu saya, dosen SD. Ya, dosen SD, yang lain ini SMP semua Pak, kepala SMP ya. Saya dosennya SD, alhamdulillah bisa bergabung dengan kawan-kawan ya, karena di sini pun katanya itu tidak kita melepas baju kita, apakah dia SMP atau SD atau SMA itu lepas, karena sekarang kita sama-sama masih calon pengawas, nah, ya, calon pengawas sekolah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang kedua Pak Edi Irwan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, alhamdulillah Pak bisa ketemu walaupun tadi kita ada kendala tadi siang Pak ya. Alhamdulillah bisa ketemu di malam hari ini. Nama saya Edi Irwan Pak. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Sambas. SMP Negeri 5 Sambas sejak tahun 2019 sampai sekarang. Saya mulai menjadi kepala sekolah dimulai dari tahun 2006 di daerah Kecamatan Galing yang lumayan dekat perbatasan. Selama kurang lebih 10 tahun memimpin 2 sekolah. 2015 ke Kecamatan Sambas juga, tapi di SMP lain, dan terakhir udah masuk kandang lagi di sekolah awal saya di SMP 5 Sambas, menjadi PNS di tahun 1997. Pendidikan background saya itu bahasa Inggris S1 FKIP Untan tahun 1995 tamatannya. Kemudian melanjutkan pendidikan setelah beberapa tahun memimpin. Tahun 2012 selesai magisternya di Untan juga, jurusan administrasi pendidikan. Kenapa saya mengambil administrasi pendidikan bukan bahasa Inggrisnya? Karena mumpung sudah terlanjur jatuh di dalam jalur kepemimpinan, otomatis saya harus lari ke situ. Di masalah linearnya itu urusan belakang lah saya bilang. Istri saya satu Pak, kebetulan juga istri saya seorang guru IPS di salah satu yang sama dengan saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya ditempatkan di tempat yang sama dengan istri saya, satu lembaga. Jadi sampai-sampai kawan bilang sekolah pangeran dan ratu. Tapi alhamdulillah, ya Pak Kadir. Anak saya 2 Pak, anak saya 2. Yang pertama udah kuliah di Jogja, semester terakhir mau selesai S1, yang kedua baru SMA kelas 2. Nah, sampai sekarang saya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti program calon pengawas
Ya mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan matematika Allah benar, matematika tetap benar. Tinggal kita gimana rezekinya, rezeki saya. Karena tahun 2015 kemarin kan udah ada juga Pak, tapi belum rezekinya. Belum rezekinya. Ya. Terima kasih Pak, itu saja perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Irwan, terima kasih. Semoga mantap jadi pengawas. Amin. 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 Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Rio. Amin. Yang ketiga Pak Lehansah. Ada Pak Lehansah ya? Ya, Lehansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Dr. Kadio. Ya, selamat malam. Semoga sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Di usia yang sudah hampir pensiun. Oh iya Pak, alhamdulillah Pak. Ya. Jadi saya Pak Lehansah Pak. Iya. Tempat tugas saya sekarang ini SMP Negeri 3 Tebas Pak. SMP Negeri 3 Tebas. Alhamdulillah saya menjabat kepala sekolah. Sudah berjalan 2 periode. Tahun 2013 kemarin ya saya sudah menjabat jadi kepala sekolah. Sama-sama masih di Tebas, yaitu di SMP Negeri 9 Tebas. Dan Januari kemarin dipindahkan ke SMP Negeri 3 Tebas. Ya, Alhamdulillah sudah berjalan hampir 8 tahun ini Pak, kepala sekolah. Dan mudah-mudahan ya, sekarang ini calon pengawas Pak. Ya, kalau memang rezekinya untuk jadi pengawas, insya Allah akan jadi pengawas nanti Pak. Ya, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah nanti ya akan jadi pengawas ya. Saya kalau berbicara tentang anak Pak, memang saya agak iri dibanding dengan kawan-kawan Pak. Oh gitu. Kawan-kawan itu punya anak 2, 3, 4, sementara saya hanya 1 Pak. 1 orang, alhamdulillah Pak, masih diberi rezeki oleh Allah walaupun hanya 1. Ya, anak saya sekarang ini umurnya 17 tahun Pak. Ya, umur 17 tahun, baru kelas 12 Pak. Sekarang ini baru kelas 12. Kawan-kawan itu udah kuliah dan lain sebagainya. Anak saya baru kelas 12 Pak. Mungkin ya terlambat juga kawinnya Pak. Terlambat kawinnya, padahal umur udah setengah abad juga Pak ya. Udah lewat dari 50-an tahun ya. Udah lewat 50 tahun, tapi anak ya baru 1 Pak ya. Alhamdulillah istri 1 Pak, untuk saat ini mudah-mudahan itu hanya 1 Pak, dan jangan sampai bertambah Pak. Cukup 1 Pak. Ya, pendidikan terakhir saya S1 Pak. Tamatnya tahun 1995. Awal masuknya kuliah itu tahun 1990. Ya, 95 tamat. Ya, Universitas Tanjung Pura Pak. Ya, sama-sama dengan Pak Edi Irwan. Pak Edi Irwan kakak tingkat, dia bahasa Inggris, saya ekonomi vokasi. Kalau nggak salah Pak Edi Irwan itu 88, saya 90. Ya sama-sama dengan Pak Edi Irwan. Jadi itu Pak perkenalan saya Pak. Ya mudah-mudahan malam ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kegiatan malam ini kita lancar dan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Ya itu harapan saya dan tentu harapan kita bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sudah punya putra 1. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun hanya 1 Pak. Yang lain ada yang tidak dikasih. Iya. Jadi harus berpikirnya begitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rehan. Kemudian yang keempat Pak Eko Hadi. Pak Eko Hadi Saputra. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. STH, apa STH-nya ini? Sultan Takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya Pak Kadio? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Semuanya. Doanya semuanya. Insya Allah Pak, insya Allah. Jadi perkenalkan, nama saya Eko Hadi Saputra. Sebenarnya bukan STH Pak, tapi SPT. Apa itu? Kalau STH kan sarjana teologi ya Pak ya. Jadi saya bukan pendeta Pak.
Jadi saya Kalau SPT apa? sarjana peternakan atau sarjana paling top lah maksudnya. Jadi Peternakan. saya memang bukan dari backgroundnya dari pendidikan Pak, tapi insya Allah ketika saya memutuskan untuk menjadi guru, saya akan all out menjadi guru, sehingga saya ingin memberikan pembuktian kepada kawan-kawan. Bahkan dalam suatu seminar ada seorang kepala dinas yang menyatakan bahwa guru itu ada guru kebetulan, guru betul-betulan, dan guru apa lain. Dan itu agak menohok saya Pak. Jadi contoh-contoh guru yang kebetulan itu adalah guru-guru yang bukan dari pendidikan tapi dia memilih jadi guru. Nah, mungkin itu menjadi tamparan bagi saya, dan saya akan buktikan bahwa saya insya Allah bisa lebih dari yang lain gitu Pak. Iya. Jadi alhamdulillah saya mulai terjun jadi guru karena saya S1-nya itu selesai tahun 2005 di Universitas Jenderal Sudirman Pak, sarjana peternakan. Kemudian tahun 2005 saya di Kalimantan Barat sebagai guru honor di Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas. Dan alhamdulillah 2008 menjadi dosen Politeknik Sambas. Jadi hanya sekitar 2 tahun saya menjadi dosen. Begitu begitu sudah mendapatkan SK PNS, saya langsung ditempatkan di SMA Negeri 3 Subah yang sekarang ini saya pimpin. Dan alhamdulillah tahun 2019 saya dipercaya untuk menjadi PLT di sekolah saya ini, dan tahun 2020 baru kemudian diangkat definitif menjadi kepala sekolah. Nah, belum berjalan 1 tahun ternyata sudah diserang pandemi. Tapi alhamdulillah kita terus survive, ya kita terus berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik lah Pak ya. Alhamdulillah istri sudah 1 dan sudah dikarunia 3 anak, meskipun masih kecil-kecil. Yang paling kecil ini baru 9 bulan. Wah. masih produktif. Masih kinyis-kinyis. Sarjana peternakan Pak. Biasa. yang nomor 2 Biasa ternak. Iya, jasa ternak ini anak ini. Yang nomor 2 baru kelas 1 SD, kemudian yang pertama itu baru kelas 5 SD. Jadi masih jauh perjalanan saya sebagai bapak. Mudah-mudahan terus disehatkan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami dan kawan-kawan kami. Jadi saya rasa situ aja Pak perkenalan saya. Emang Saya lahir tahun berapa Pak Eko? Saya lahir tahun 79 Pak. Oh. Aslinya saya dari Brebes Pak, dari Brebes Jawa Tengah, merantau ke Kalimantan Barat karena kata Rasulullah kalau ingin sukses maka berhijrahlah. Maka saya berhijrah ke Kalimantan. Iya, baru 42 saya rasa tahun. Iya. Saya rasa cukup perkenalan dari saya, mungkin bisa saya beri kesempatan pada yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda Pak ini, masih lama. Sekarang 4 golongan berapa? Golongan baru 3D Pak. Oh 3D. Ya. Iya. Jadi ada kalau usia 40 3D mau ke 4A cukup di daerah, cukup di Sambas saja. Ya, 4A ke 4B cukup di Sambas. Nanti kalau 4B ke 4C harus ke Jakarta lewat PU Box. Siap. Kalau sekarang usia 42 masih mengejar nanti 4B gitu. Insya Allah Pak. Supaya pensiunnya 65. Asal jangan cari istri lagi. Nah, Boleh, masa enggak boleh? Boleh. Udah disiapkan. baik. Waduh, direkam nih. Pak Sahrial, ya mana Pak Sahrial? Saya Pak. Ya Pak Sahrial, MPD. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat malam Pak. Malam ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, terutama untuk yang kelas 6, walaupun
pertemuannya malam, tapi tidak mengurangi makna untuk silaturahim kita, dan intinya target kita untuk memasuki pintu awal dalam pendidikan calon pengawas Kabupaten Sambas, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Sahrial, lahir di Sidang 31 Januari 1983. Pendidikan terakhir saya S2 pendidikan matematika di Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah tamat tahun 2014, Pak. Jauh kuliahnya ini. Kuliahnya jauh. Iya, kebetulan kemarin itu Beasiswa, Pak, pas ada beasiswa, tugas Pak. belajar, Pak. Iya, Pak. Oh, gitu. Ada program beasiswa P2TK Dikdas tahun 2012. Alhamdulillah saya angkatan pertama waktu itu, Pak. Nah, ditempatkan di Universitas Negeri Surabaya 4 semester. Tahun 2014 saya alhamdulillah lulus untuk di S2 Pendidikan Matematika, dan kembali di tempat tugas saya, Pak, satu daerah sama Pak Eko Hadi Saputra tadi di SMP Negeri 5 1 Atap Subah. Nah, Di tengah hutan, untuk- Pak ya. iya, tengah hutan sawit, Pak ya. Jadi beliau teman saya satu perjuangan waktu di Subah. Cuman saya setelah di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, mutasi di SMP Negeri 2 Pemangkat, masih di Kabupaten Sambas, dan alhamdulillah berikutnya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tekarang, Pak. Untuk anak saya ada 3, alhamdulillah. Yang tertua itu kelas 2 SD, 7 tahun lebih sedikit. Untuk yang nomor 2-nya TK, yang paling kecil 2 tahun setengah. Lahir tahun berapa Pak Sahrial? 83. Lahirnya tahun 1983, Pak. Oh, lebih muda dari Pak Eko. Iya, alhamdulillah. Masih muda Ya, pengen kalau jadi teman saya sudah ada yang punya cucu di sini satu kelas. Ya. Kalau kami masih kecil-kecil, Pak, anak. masih muda pengen jadi pengawas, ini dipaksa atau Ayo. maunya Enggak, sendiri? Nggak dipaksa Pak Sahrial? Enggak, Pak. Oh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak ada dipaksa, Pak, enggak. Nah, Karena nyaman jadi kepala sekolah loh daripada pengawas itu. Bisa sharing loh Pak nanti. Saya lihat kok ini kepala sekolah semua ini. Di Bogor itu dari 11 itu, dari 17 calon itu 1 kepala sekolahnya, yang 16 itu guru. Ini Iya, saya lihat kepala sekolah semua ini. Ya Pak Sahrial. Tapi kepala sekolahnya baru 1 tahun, Pak. Oh gitu. Ya mungkin karena kebutuhan. Jadi kebutuhan itu pengawas itu Mendesak. minimal punya 7 binaan sekolah gitu. Baik Pak Sahrial, terima kasih. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mangga, ya monggo, mangga. Kalau di Jawa Tengah monggo, di Jawa Barat mangga. Kalau di Sambas apa? Sile. Gile kan. Sile. Gile kan. Iya, sile. Yang keenam Pak Uray Sumadi. Mundur kayaknya, Pak. Ada Pak Uray? Nggak ada Pak. Hadir, Pak. Oh, nggak ada. Nggak hadir Pak. Belum apa halnya nggak tahu lah nih. Nah, kemudian Ibu Yang paling cantik nih. Ibu Nur Aiman, Ya, Pak. kepala sekolah juga ini kan? Ya, Pak. Iya. Silakan Bu. Ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger dengar suara perempuan malam-malam.
Ya, nama saya sesuai di absen itu Pak, Nuraiman. Nah, tapi Nur sering Aiman. dipanggil Bapak, Pak. Karena Iya, mungkin iya. ya Ada mannya itu. itulah. Tapi alhamdulillah itu mungkin doa dari orang tua ya Pak ya. Memberi Iya, nama apa namanya ya, memang setiap orang tua punya harapan terhadap sebuah nama yang diberikan kepada anaknya. Jadi saya bertugas di SMP Negeri 2 Sebawi. Ini baru sama dengan Pak Eko dan Pak Saryal masa jabatan menjabat sebagai kepala sekolah ini baru sekali Pak, masih banyak belajar. Belum sampai 2 tahun ini. Januari 2000 ya. 2020 maaf Pak ya. Januari 2020. Jadi 3 bulan terus pandemi. Ya. Betul Pak. Ya betul Pak. Nah, gitulah Pak. Terus saya tugas sudah dari SK pertama itu Desember 2000 Pak. Jadi sudah 21 tahun lebih kurang. Kemudian untuk keluarga saya sama dengan Pak Lehan baru 1 Pak. Baru 1 umur 18 tahun, anak saya gadis. Kelas 12. Ya, alhamdulillah. Masih dikasih 1. Iya, alhamdulillah benar Pak. Untuk suami tugas profesi sama, guru juga, kepala sekolah juga. Tapi di kecamatan di kabupaten seluas, Kabupaten Bengkayang maaf. Jadi beda kabupaten. Ya, beda kabupaten, LDR Pak. Apa itu? LDR apa? Jarak jauh Pak pacarannya Pak. Ya, jarak jauh Pak. Pacaran terus jadinya. Ya, Dibohonginnya Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Nur Aiman. Jomblo. Yang terakhir Pak Eko Santoso. Mana jomblo Pak Eko? Sekarang jomblo. Mohon izin Pak ngomong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan semuanya. Nama saya Eko Santoso Pak. Iya. Saya kelahiran Pontianak. Jadi ibu kota provinsi. Tanggal 21 Maret tahun 1974. Wah, ini 74. Saya agak tua daripada Pak. Tapi perasaan masih 17 tahun. Tua dikit. Jadi ke Sambas ini ngerantau Pak, mulai dari 2010 karena pengangkatan ikut tes di Sambas. Jadi PNS-nya lulusan dari FK Puntan tahun 2000, lalu merantau, kena tugas di SK pertama, dan sampai detik ini masih di tempat yang sama di SMP Negeri 2 Sajingan Besar. Posisinya dia dekat perbatasan Pak, Malaysia, Indonesia Malaysia. Sudah bagus Pak jalannya bagus Pak. Alhamdulillah mulai tahun 2017 akses jalan sudah aspal, listrik sudah masuk, dan sinyal pun baru-baru ini juga kami peroleh. Awal-awalnya agak sulit kalau mau komunikasi, jadi saya nanti mohon maaf kalau dalam perjalanan Zoom meeting ini kalau sinyal tahu-tahu hilang, saya bukan menghilangkan diri Pak, memang sinyalnya kadang-kadang suka hilang datang. Ini pun saya waktu mantau di laptop, kadang-kadang lihat kawan ngomong tapi lihat fotonya tidak gerak-gerak. Nah itu, jadi memang tugasnya jauh Pak dekat perbatasan ini, kendalanya hanya sinyal itu tadi. Yang lain-lainnya sih biasalah kalau dari perbatasan. Diangkat jadi alhamdulillah tidak pakai genset lagi Pak Eko. Mulai kapan itu? Ada listrik mulai kapan? Awal 2018 kalau tidak salah Pak. Kami masuk. Sebenarnya akses listrik itu dari Malaysia udah dari 2011 sudah ada. Cuman tidak bisa masuk ke kampung karena
ada alasan beberapa pohon durian tuh yang tidak boleh dipotong untuk dimasukkan aliran jaringan listrik karena sangat berharga mungkin bagi orang kampung, jadi agak lama untuk masuk listrik ke kampung kami. Tapi alhamdulillah sih udah ngerti, sekarang udah bisalah kami ngerasa ke listrik. Jadi sangat bahagia juga dari 2010 di Sajingan ngerasakan ada listrik dengan sinyal hidup rasanya Pak. Biasanya mau nelpon keluarga kami jauh pisah dengan istri baru satu Pak. Jauh juga. Baru jauh juga Pak. Ya, Pisah makanya saya jomblo, di asrama. Jomblo, jablay, jarang dijublay. Apa tadi istilahnya Ibu? LDR. Iya. LDR. Ya, LDR tadi istilahnya. long iya. distance relation, pacaran jarak jauh. Oh. Dari kota kabupaten kalau kurang lebih sekitar 80 kilo sebenarnya Pak. Kalau ditempuh sekitar 1 jam 40 menit lah jalan 80 kilo 80 lah kecepatan. Nah, lalu di SMP 2 saya tugas dari 2010 SK pertama sampai sekarang diangkat jadi Pak Sekolah PLT tahun 2020 sama dengan rekan-rekan kami tadi Pak Eko Adi Saputra dengan Pak Sarial dan Bu Nuraiman tadi satu angkatan juga untuk cakepnya kemarin sama-sama tes dan baru ngerasakan jadi Pak Sekolah udah kena uji coba COVID di bulan Maret ya ada pengalaman juga kan bertambah juga menangani pembelajaran di masa yang sulit kalau kawan-kawan udah bisa bicara daring kami alhamdulillah bisa lari-lari luring. Nah, jadi agak sulit untuk mengakses untuk internet. Ya alhamdulillah tahun ini udah bisa masuk WiFi. Ini pun ada di sekolahan di asrama. Kami semuanya rata-rata yang PNS-nya di SMP 2 diasramakan karena memang jauh Pak, pendatang semua. Jadi dari luar kota semuanya ada yang tugas di SMP 2 kecuali yang honor kita ambil yang dekat-dekat dari sekolah gitu Pak. Biar nggak kabur, diasramakan biar nggak kabur. Dilokasikan. Dilokalisasi. Inginnya cepat pulang. Kalau pulang seminggu sekali Pak, kadang-kadang. Kalau dulu waktu 2010 akses jalan kurang bagus, bisa sebulan sekali baru turun ke Sambas. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah bisalah kita pakai kendaraan roda 2 atau roda 4 masih bisa disangkal. Iya Pak, mungkin sekilas informasi data saya Pak. Salam kenal untuk Pak Karyo. Iya. Baik Bapak Ibu, ibunya satu. Jadi kegiatan ini selama 2 jam. Tadi mulai jam 19.15. Karena kemarin dengan yang Pontianak itu saya janji jam 19 baru saya buka gini Pak ada azan. Makanya tadi saya ke panitia jam 7:15. Nggak tahu kalau di Sambas lebih dulu apa ya? Isaknya, sholat isak. Sama Pak. Sama kan? Sama. Atau beda mungkin 2-3 menit ya. Iya. Jadi untuk mulai saya lebih senang siang dan kemarin senang malam gini karena ternyata Bapak Ibu kan di sekolah masih jalan kan ya. Jadi kegiatan rutin masih ada kan? Ya. Kegiatan pagi kan masih ke sekolah. Saya sendiri itu pagi sampai siang juga ke sekolah. Jadi lebih baik malam gitu. Iya, betul sekali Pak. Enak. Kira-kira keberatan nggak kalau malam? Enggak lupa. Jadi gini Pak Kadio, tadi kita bikin udah ngobrol-ngobrol juga. Gini macam saya lah ya. Itu kan biasanya memang jaringan lagi bagus, cuman udah 2 minggu ini jaringan agak jelek. Jadi kalau mau
Zoom itu harus ke sekolah. Nah, sementara sekolah kami kan ada di tengah hutan, Pak. Jadi harus kalau malam-malam harus ke sekolah kayaknya gimana gitu. Sekarang saya di sekolah Pak sendirian, Pak. Oh, gitu. Sudah nggak kayak Pak Eko tadi di asrama gitu. Nggak ada, Pak. Karena guru honor semua, Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau yang jadi teman-teman ini keberatan kalau malam ya? Saya enggak, Pak, saya enggak Kebetulan masalah, di rumah Pak. nih Pak. Di rumah. Masalah kebetulan di rumah nih Pak. Oh, yang keberatan Pak Eko saja ini. Iya, iya. Ya takut tuh Pak di sekolah katanya. Takut dia. Tapi Padahal bukan di hutan kesempatan sih loh. bisa Ya, kan. bisa keluar malam. Ada di Kan- belakang tuh kok penampakan tuh apa tuh. Nah. Tapi enggak masalah, Pak, enggak masalah. Gini Pak Eko, saya itu kan pagi itu ada kegiatan di sini itu mulai 7:30. Itu yang rutin. Kalau kegiatan seperti tadi itu jam 5 baru pulang. Itu sampai rumah itu 5:30. 5:30 sebentar mandi sudah azan maghrib. Nggih, nggih. Sambil nunggu bisa gitu. Jadi mohon maaf kalau yang keberatan Pak Eko saja kita lanjutkan malam. Nggih, nggih, mboten napa-napa, Pak. Nggih, monggo lanjut mawon. Nggak usah ya. Jadi Nggih, nggih. karena ya nggak apa-apa ya malam ya. Nggak setiap hari kok Pak Eko. Nggih, nggih, nggih. Oke, nanti ini kan ketemu lagi nanti tanggal 16 ya. Nggak tahu kalau malamnya dikurangi. Berani pulang nggak malam? Makanya Nggak bawa pulang ya, sarung, Pak, Pak. biasa. Kalau enggak berani ya tidur sini. Baik. Nggih, lanjut. Saya mau share screen. Nggih, monggo, Pak. Baik. Pak narasumber. Ya, mungkin sudah di setting dari sana. Jadi alhamdulillah ini lancar share screen-nya. Ya, saya pertemuan pertama ini memang sosialisasi selama kegiatan ke depannya. Dan apa itu EST, apa UJT, nanti waktunya saya belum dapat jelas, tetapi rata-rata itu apa seperti ini. Jadi nanti ada waktu tertentu mana yang IST dan mana yang UJT. Baik, kita baca bersama nanti biar nggak usah baca lagi. Kalau sampai malam berarti sampai jam 9 nanti. Nah, memang untuk pengawas itu ada 2, Pak. Ada pelatih diklat, ada mentor gitu. Kalau dulu saya pernah jadi pelatih diklat sekali, kemudian ada kebijakan dari direktorat, kalau pengawas jadikan mentor saja, kalau pelatih nanti dari P4TK atau LPMP atau langsung dari Solo begitu. Sehingga pengawas itu sebagai mentor saja, yang tugasnya mendampingi, mengajak diskusi, sharing pendapat gitu. Jadi tujuan diklat calon pengawas karena dimulai dari OJT dulu, membekali calon pengawas sekolah dengan dimensi kompetensi yang diperlukan bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Kalau guru itu kompetensinya 4, kepala sekolah kompetensinya 5, pengawas itu kompetensinya 6. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk membekali saja. Pada prinsipnya Bapak Ibu ini juga bisa jadi pengawas nanti sebentar lagi juga pengawas karena dibutuhkan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pengawasan sekolah sehingga dapat membangun budaya belajar di sekolah. Jadi di garis bawah itu membangun budaya ini. Jadi kalau di Sambas itu ada sekolah unggulan atau sekolah favorit. Kalau di daerah tertentu itu biasanya menggunakan angka 5.
SMP 5 itu favorit. Kalau di Sambas SMP berapa ya? Ada yang favorit, Pak SMP Eko. SMP 3, Pak. Oh, SMP 3. Jadi ada tertentu, kalau di Bogor itu SMP 1 itu favorit dan hasilnya bagus gitu. Itu budaya belajarnya sudah tertanam. Bukan berarti di situ semuanya hebat, tetapi anak-anak itu sudah, kalau masuk SMP 1 itu sudah diberi, seolah-olah dibebani bahwa masuk SMP sini itu harus belajarnya harus kuat begitu. Jadi budaya itu yang diharapkan. Jadi mengembangkan kemampuan pengawas sehingga dapat membangun budaya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi pengawasan calon pengawas sekolah yang mampu melaksanakan tugas dan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya student well-being. Biasanya kan bapak-bapak ini biasanya kan ketemu tugas dan tugas pokoknya gitu ya, tupoksi gitu ya, tugas pokok dan fungsinya. Ini kayaknya dari sononya salah tulisan, Pak, ini. Melaksanakan tugas pokok, nggak ada fungsi, Pak. Untuk pengawas nggak pakai fungsi. Kalau kepala sekolah pakai fungsi. Nanti Bapak Ibu bisa membaca peraturan menteri yang kalau berhubungan dengan pengawas, Permen 143, Permen 13, kalau 12 kan kepala sekolah ya. Nah, itu tidak ada fungsinya, hanya tugas pokok pengawas begitu. Nah, di sini ada istilah yang tulisan miring ini adalah student well-being. Apa ini? Bahasa Inggrisnya ini. Tadi yang ada yang dari bahasa Inggris tadi Pak siapa tadi? Pak Edi ya? Yang S1-nya bahasa Inggris tadi, Pak Edi Irwan. Pak Edi Irwan. Apa ini? Iya, Pak. Aduh, Pak Kadio menguji. Pak Kadio nguji, nah mati aku. Enggak, atau yang lain. Kebetulan yang bahasa Inggris Pak Edi ya. Student well-being, ya. Terus student yang bisa diandalin aja lah kali banyak ya, enaknya. Yang handal gitu ya. Di sini mengarahnya semua kegiatan kepala sekolah, kegiatan guru, kegiatan pengawas, kegiatan dinas pendidikan, itu mengarahnya ke siswa yang bahagia gitu di sini. Nah, bahagia. Student well-being ini bahagia. Tidak ada keterpaksaan, jadi di sekolah itu nyaman aja, nyaman, menyenangkan, ya bahagia gitu saja. Jadi semuanya bermuara kepada students well-being ini. Jadi Bapak Ibu nanti diangkat pengawas, mengarahkan ke kepala sekolah, mengarahkan ke guru, itu muaranya ke sini, terwujudnya di sini. Jadi jangan sampai peserta didik itu merasa tertekan, merasa di daerahnya itu dibully, diledek, apa gitu. Jadi semuanya harus bahagia. Jadi kalau menggunakan model ini siswa bahagia enggak? Menggunakan metode ini siswa bahagia enggak? Menggunakan permainan ini bahagia enggak? Jadi mengarahnya ke sana. Ya, mengarahnya. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian calon pengawas. Tidak ada pengawas mata pelajaran, Pak. Pengawas itu pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah. Ada pengawas yang berlatar belakang dari pendidikan bahasa Indonesia, ada yang dari PS, ada yang dari peternakan, gitu ya. Itu menumbuhkan kemandirian pengawas sekolah. Jadi pengawas satuan pendidikan.
dalam kegiatan peningkatan keprofesian pengawasan. Bapak Ibu sekarang jadi kepala sekolah itu tinggal nunjuk, tinggal minta tolong staf. Memang begitu karena punya staf. Tetapi kalau di pengawas tidak ada staf. Jadi Bapak Ibu yang tadinya sudah lama jadi kepala sekolah, misalnya jarang menggunakan laptop, nah sekarang dituntut harus menggunakan sendiri, tidak punya staf lagi. Kalau dulu memang punya kerjaan langsung dibagi ke staf, itu kepala sekolah yang baik begitu, jadi langsung dibagi, tidak dikerjakan sendiri. Nah sekarang kalau pengawas tidak ada yang dibagi, dikerjakan sendiri semuanya. Dan kelebihan yang lain jadi pengawas itu tidak punya teman, Pak. Tidak punya teman karena temannya masing-masing punya kesibukan. Yang satu di Sambas, yang satu tugasnya di Tebas, yang satu di Sebawi gitu. Jadi masing-masing gitu. Tahu-tahu sudah keluar dari rumah sakit, kadang-kadang gitu. Jadi sakit nggak tahu. Makanya jadi pengawas baik-baik aja dengan tetangga. Karena tetangga itulah yang nomor satu membantu. Kalau dengan pengawas sesama pengawas nggak bisa diandalkan. Itu. Dan saya berharap karena berharap Bapak itu benar-benar pengen jadi pengawas itu. Bukan karena terpaksa ya Pak Eko ya. Ada unsur terpaksa? Enggak sih Pak. Enggak ada ya. Karena apa? Karena Diberi pemahaman aja, perpolitikan. Pak. Diberi pemahaman Karena aja. Makanya jadi pengawas itu harus, tadi sudah disinggung-singgung. Kalau saya menggunakan 5L, Pak. 5L. L yang pertama, sebelum Bapak bekerja jadi pengawas, kalau enggak mendingan sekarang mundur daripada capek-capek gitu. Tetap jadi kepala sekolah aja. Yang pertama L adalah luruskan niat. Nanti jangan sampai keliru. Lurus, harus lurus, betul-betul lurus. Jadi pengawas itu ya begitulah. Bapak bisa melihat karena Bapak kepala sekolah apa yang dikerjakan pengawas seperti itu. Memang kerjaannya seperti itu. Nah, sekarang di Bogor ini pengawas itu kalau di kantor malah bukan dimarahi tapi pengawas kok di kantor saja gitu. Jadi pengawas itu harus keluar. Jadi di Bogor ini kepala dinas yang baru ini pengawas seolah-olah tidak boleh di kantor. Pengawas kantornya di mana ya? Di sekolah. Jadi di kantor itu cuman sebentar gitu terus lah gitu. Makanya seolah-olah nggak punya kantor gitu. Harus betul-betul mandiri, Pak, mandiri. Semua diurusi sendiri. Naik pangkat diurusi sendiri. Minum juga diurusi sendiri. Kalau sekarang Bapak minum masih ada yang ngambilkan. Nanti kalau jadi pengawas bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri gitu. Kayak Pak Aiko Santoso kan gitu, mandiri itu. Jablay. Iya, Pak. Jablay. Jablay. Iya, Pak. Jadi gitu. Yang kedua, memang bukan lurus saja, Pak. Lincah bertindak, Pak. L yang kedua. Jadi ada peluang-peluang tertentu, Bapak harus cepat menanggapinya. Barangkali ada kesempatan apa harus lincah bertindak. Yang L yang ketiga adalah lemah lembut, Pak. Bapak tidak boleh marah ke guru, tidak boleh marah ke kepala sekolah. Apapun yang dikatakan oleh kepala sekolah, apapun dikatakan oleh guru, itu sudah bagian dari pengawas. Tidak boleh marah, lemah lembut.
Kalau tidak, ya sudah diem saja, biarkan gitu. Biarkan, karena keputusan itu memang yang 100% yang mempunyai eksekusi adalah kepala sekolah. Makanya Bapak Kepala Sekolah itu mempunyai kekuatan otonom untuk membangun budaya sekolah. Tapi kepala sekolah itu resep-resep aja, hanya menyampaikan. Tidak boleh membuat kebijakan harus di sekolah ini, nggak boleh. Jadi itu keputusan tetap di kepala sekolah. Gitu. Yang L yang keempat, yang kedua tadi apa? Lincah bertindak. Lincah bertindak. Yang ketiga lemah lembut. Yang keempat itu loyal, Pak. Loyalitas. Loyalitas. Yang loyal kepada Allah atau kepada Tuhannya dan loyal kepada pimpinan. Contohnya begini, Pak. Tadi pagi itu ada kegiatan yang direncanakan oleh pengawas itu. Mengundang narasumber, bagus itu, ilmunya bagus. Kemudian ini mendapatkan ilmu bagus gitu. Yang kedua, hanya sebagai pendamping. Ada kayak saya tadi di hotel hanya pendamping. Pekerjaannya mendampingi kepala sekolah yang dilatih oleh pelatih. Tapi karena di hotel tadi itu ada sprint langsung dari kepala dinas, maka kita harus mendahulukan yang ada surat perintahnya tadi. Jadi itu loyalnya gitu. Harus mendahulukan kepentingan yang ditugaskan oleh kepala dinas. Jadi kalau sudah ada surat tugas dari kepala dinas, harus dilakukan. Itu karena ada surat tugas. Yang kelima, kalau niatnya sudah lurus, sudah lincah, seperti Pak Haji Agustia tadi, sudah kuliah, belum selesai, ya harus cepat. Bapak Ibu kalau yang belum kuliah ke S2, asalkan ada tulisannya MPD, gitu jurusan apapun diakui, nggak usah linear. Tetapi kalau MSI itu hanya diakui 15. Tapi kalau MPD jurusannya apa saja itu diakui 50. Seperti itu. Jadi yang sudah MPD berarti sudah ada pengakuan nanti begitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada syarat-syarat tertentu untuk kegiatan itu yang menuntut S2 tadi. Jadi syarat jadi mentor itu minimal S2 baru boleh kemarin gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi yang belum silahkan di situ mumpung Bapak di kota Pontianak itu sampai S3 pun ada kan. Sampai S3 pun ada. Untuk selanjutnya desain diklat calon pengawas sekolah. Diklat calon pengawas sekolah didesain dengan 4 tahap. Menerapkan model Urparia. Itu kata Otto Scammer yang dikutip. Dikembangkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah LP2KS PS. Dapat disampaikan dengan moda luring dan moda daring. Kita menggunakan yang daring. Kalau menggunakan luring, sebenarnya saya juga bisa keliling Indonesia, Pak. Tetapi karena saya sekarang pandemi ya cukup. Mungkin saya akan ketemu Bapak di Sambas gitu. Ya, karena pandemi jadi yang digunakan hanya luring. Terus juga ada yang kombinasi, Pak. Kombinasi itu yang dekat dengan Kota Bogor kemarin itu Kabupaten Bogor dan Garut.
itu pada pertemuan OJT 2 yang kelima itu pada pengen ketemu, ya, pada pengen ketemu, karena ada yang ditandatangani oleh mentor, jadi ada persetujuan mentor gitu. Tapi kalau Bapak yang di Sambas itu tidak usah tanda tangan saya, nanti kalau pakai tanda tangan saya malah keliru, karena jauh. Kok ini ada tanda tangan, walaupun bisa di-scan, tapi tidak harus gitu.